Film ini terinspirasi oleh kisah nyata pembajakan pesawat Korean Air F-27 pada tahun 1971, yang berkisah tentang krisis dalam penerbangan dan penuh dengan penumpang yang dibajak oleh seorang penumpang bernama Yong Dae. Pembajak meminta pilot untuk membawanya ke utara, dan ada ledakan yang terjadi, melukai pilot dan membuatnya kehilangan satu penglihatannya. Pilot tidak dapat mengendalikan pesawat karena pembajak mengancamnya. Tai-in, seorang mantan pilot pesawat tempur Angkatan Udara Korea. Ia menjadi satu-satunya harapan di tengah situasi kacau tersebut. Lalu, apakah Tai-in bisa menyelamatkan para penumpang dalam situasi sulit itu? Mari kita saksikan. Pada tahun 1969, kita akan melihat dua pesawat tempur sedang latihan dengan manuver-manuver yang oke punya. Lalu tiba-tiba mereka mendapatkan panggilan darurat dari pusat. Di wilayah udara kosong, Provinsi Gangwon, mereka berdua memperingatkan pesawat yang sedang membawa penumpang untuk berbelok, karena di depan adalah perbatasan Korea Utara. Akan tetapi si pilot tidak mau mendengarkan, dan sang kapten maju untuk melihat kokpit. Akan tetapi, si kapten yang bernama Tai-in mengenal si pilot yang bernama Min-soo. Ia mencoba memperingatkannya, akan tetapi tidak digubris. Akhirnya ia akan memberikan tembakan peringatan. 다 돼질 거면 돌려보라. 자격 불가. 뭔가 이상하다. 파이프 제로에 상태 보고하라. 통과. 상승. 연료 통보. Tapi tidak jadi, karena ia melihat pilot disandra, dan Tai-in membiarkan pesawat itu. Setelah kembali, mereka dimarahin oleh komandannya, karena 51 warga Korsel dibawa ke Korut, karena Tai-in tidak mau menembak pesawat itu. Tai-in tidak bisa mengambil resiko karena di dalam pesawat ia melihat pembajakan. Sang komandan pun tidak percaya, dan tetap memarahin Tai-in, karena mereka tidak bernegosiasi dengan komunis untuk menyelamatkan warga mereka. Dan akhirnya Tai-in akan dibebas tugaskan, sementara temannya akan diskors dari Angkatan Darat. Setelah dibebas tugaskan, Tai-in dan istrinya berkunjung ke rumah Min-soo, pilot yang disandra itu. 아이 더워. 아빠 오니까 얼마나 좋아. 왜? 많이 흉해? 먹고 싶지? 이거 따뜻할 때 드세요. 아니요. 그래? 아주 뭐가요? Malam harinya, Tai-in menemani istri Min-soo untuk melihat penumpang pesawat yang dibebaskan. Akan tetapi mereka tak melihat Min-soo berada dalam barisan itu. Lalu petugas memberitahu bahwa ada 39 orang yang dibebaskan hari ini, dan sisanya 7 penumpang, 2 kru pesawat dan 2 pilot. Permintaan pemulangannya ditolak oleh pihak Korut. 길고 여승무원 둘, 조종사 2명. 설명을 좀 해줘야 되는 거 아닙니까? 야, 잘 정리시켜. 분명히 보냈다고. 네 알량한 휴머니즘 때문에 피눈물. 1 tahun kemudian, di Bandara Sokcho, yang ramai seperti biasa, dan sekarang Tai-in menjadi kopilot penerbangan, dan menjalankan hidup, setelah kejadian 1 tahun lalu. 감사합니다. 또 뵙겠습니다. 안녕히 가십시오. 배민수 놈이랑 막걸리 한잔 하는 게 수고하셨습니다, 기장님. Lalu satu pramugara dan satu pramugari bergosip tentang apa yang dilakukan Tai-in tahun lalu. Tai-in hanya bisa diam, karena ia mempunyai alasannya sendiri untuk tidak menembak jatuh pesawat itu. Setelah itu Tai-in ngudut sebentar, lalu ditemui oleh kaptennya, dan si kapten bertanya, kenapa Tai-in tidak menembak pesawat itu.
Tain menjelaskan yang sejujurnya bahwa Minsu dulu adalah atasannya di Angkatan Udara, dan saat ia ingin menembak, Minsu menggelengkan kepalanya, seolah dia tak mau membahayakan para penumpang. Lalu kita ke para penumpang yang bersiap-siap maraton untuk menaiki penerbangan selanjutnya. 몇 초가? 11초. 뛰지 마세요, 손님. Sementara Tain dan Kapten sedang bersiap kembali melanjutkan penerbangan selanjutnya. Tapi di bagian penumpang ada ribut-ribut karena ibu-ibu membawa ayam hidup yang tak diperbolehkan dalam aturan penerbangan. Tain mencoba untuk membiarkan si ibu tetap memegangnya dan ia akan melanjutkan penerbangan ini. 우리 비행기 못 뜹니다. 지금 버스길도 끊겼는데. 부장님, 우리 비행기 이제 출발하겠습니다. 런어웨이 클리어. Mereka terbang pada tanggal 23 Januari, jam 17 waktu Korea. Terlihat para penumpang melakukan aktivitas mereka di dalam kabin. Lalu terlihat seseorang pria bernama Yong Dae mengambil sesuatu dan mengantonginya, dan ia berjalan ke depan, dan ini yang ia lakukan. 꼼장어 좋아하지? 아, 꼼장어는 역시 소주지. Yong Dae menaruh 2 bom, yang mengakibatkan lambung pesawat pun bolong, dan Kapten terkena serpihan bom, menjadikan pesawat yang terhempas dan tidak bisa dikendalikan. Pesawat kehilangan ketinggian, dan mereka meluncur cepat ke bawah, sampai akhirnya. 기장님 엔진 불파! Tain berhasil mengangkat pesawat kembali ke ketinggian normal, dan mereka pun selamat. Keadaan penumpang hampir semuanya pingsan, mungkin karena ledakan tadi. Lalu Yang Dae masuk ke kokpit dan meminta Tain mengarahkan pesawat ke arah laut, sambil mengancam dengan sepucuk bom rakitan. Tapi Tain ingin melihat kondisi para penumpang dulu, baru ia akan mengikuti Yang Dae. Lalu Tain mencoba menutup lubang dan menemui pramugari. Ia memberitahu bahwa mereka sedang dibajak, dan Oksun diminta mengambil jaring di belakang untuk mengikat koper agar bisa menutupi lubang. 금방 수습될 겁니다. 자리 앉으세요. 그쪽도 단단히 고정시켜요. Di kokpit, Kapten bertanya, apakah ini ada urusan politik, atau si pria ingin uang? Lalu Yang Dae menjawab, ia tak tahu tentang politik, dan ia meminta untuk mengarahkan ke Oeongchi di area Sokcho. Di kabin, Oksun dan Tain sedang mengobati beberapa penumpang yang terluka, lalu tiba-tiba Yang Dae menendang seorang bapak-bapak yang ingin kabur, lalu ia mengancam semua penumpang. Sambil berkata bahwa pesawat ini menuju Korut, sontak semua penumpang terkejut, karena pasti akan ditahan seperti pesawat sebelumnya. Mendengar itu, si Kapten langsung mengabarkan bahwa pesawat dibajak, tapi malah ketahuan sama Yang Dae. Lalu ia menginjak-injak earphone-nya. Karena dalam ancaman, mau tak mau Kapten dan Tain, mereka menuju ke Korut. Tain melihat Kapten yang terluka, lalu ia memanggil Oksun untuk mengobati Kapten.
Sambil diobati, Kapten bertanya, untuk apa mereka ke Korut? Yang Dai berkata, di Korut, kakaknya menjadi pahlawan tanpa berperang, karena ia membajak pesawat dari Gangnam ke Korut, dan dihadiahi 2 juta won. Di dalam situasi sulit, para penumpang berstrategi untuk membekuk pembajak itu, karena kalau mereka masuk ke Korut, dan dilepaskan kembali, mereka akan disebut mata-mata, dan akan disiksa di Korsel. Tapi Yang Dai melihat gasak busuk mencurigakan dari para penumpang, dan ia melihat pramugara sudah terbangun, dan ia menyuruh 2 orang untuk mengikat si pramugara itu. Di kokpit, Tain menyuruh Oksun untuk memusnahkan semua identitas para penumpang, karena mereka pasti tak bisa kembali ke negaranya. Di kabin, beberapa penumpang bersiap-siap untuk membekuk Yang Dai dan akhirnya dengan keadaan pesawat yang sedang turbulans, menjadikan keadaan semakin keos dan menegangkan. Saat terdesak, Yang Dai malah mendapatkan pistol yang sempat terjatuh punya pramugara, lalu ia memukuli si bapak. Melihat itu, Tain langsung melerainya, tapi langsung ditodong oleh Yeon Dai. Sambil berlutut, Tain memberitahu bahwa mereka sedikit lagi sampai ke perbatasan dan tinggal mendarat saja, tapi tiba-tiba ia malah menusuk kaki dari bapak pemberontak itu, dan menyuruh Tain kembali ke kokpit. 야, 조종사야. 이북에서 가라니. Di kokpit, Tain memecahkan salah satu komponen pesawat. Saya tak tahu untuk apa, mungkin Tain punya rencana untuk menyelamatkan mereka semua. Lalu Kapten memberitahu ke para penumpang bahwa mereka ingin memasuki wilayah Korea Utara, dan diminta mereka semua untuk menghancurkan identitas mereka. Dan Oksun mengumpulkan KTP para penumpang untuk dimusnahkan. Setelah itu, kita akan melihat masa lalu Yung Dai. Ia difitnah oleh oknum kepolisian bahwa ia adalah komunis, dan ia sempat dipenjara. Setelah bebas, ia kembali ke rumahnya. Ia malah mendapati ibunya sudah meninggal dunia. Semenjak itu, ia dendam kepada pihak Korea Selatan, dan sekaranglah waktunya ia menuntut balas. Setelah itu, sang pramugara, yang dari tadi sudah sadar, ia meminta salah satu penumpang untuk membebaskannya. Tapi Yung Dai menyadari ada yang tak beres di belakang, lalu ia ingin memeriksanya. Akan tetapi Tain langsung bertindak dengan menyalakan alarm. Yung Dai bertanya, apa yang terjadi? Tain menjelaskan, mereka sudah kehabisan bahan bakar, dan mereka harus mendaratkan pesawat, lagi pula mereka sudah berada di atas Korea Utara. Lalu Yung Dai melihat ke jendela, dan ia mengetahui bahwa mereka masih berada di Korea Selatan. Ia langsung mengeluarkan bom, dan menyuruh seorang ABG untuk memegangnya. 울지 말라니. 울지 말라고. 팔팔팔 끓는 물을 부었어. Setelah itu, Yung Dai membawa anak itu ke kokpit. Dengan menodong pistol, ia menyuruh Tain untuk menaikkan lagi pesawatnya, karena mereka sekarang masih di Korea Selatan. Tain pun bingung, karena Yung Dai memaksa, dan ingin membunuh ABG itu, dan ini yang terjadi. Mereka kembali mengudara, kembali ke rute Korea Utara, lalu Yung Dai langsung menembak Tain. Lalu Tain meminta kepada Yung Dai, mereka harus menurunkan penumpang di bandara selanjutnya, dan ia akan mengikuti semua keinginan Yung Dai. Ia mau ke Korea Utara kek,
ke Probolinggo kek, Tain hayo aja. Tapi Yongdae merasa ingin dibohongi, dan ia menodongkan pistolnya. Tain langsung menyadarkan Yongdae, dan berkata jangan membahayakan para penumpang, mereka punya keluarga, dan apabila mereka masuk ke Korea Utara, mereka akan dicap komunis. Maka dari itu, biarkan mereka turun, dan Tain akan mempertaruhkan nyawanya, untuk masuk ke Korea Utara bersamanya. Lalu pesawat mereka mulai dihampiri jet tempur, yang memperingatkan mereka, untuk berbalik ke selatan, karena mereka dekat sekali dengan perbatasan Korea Utara. Tapi karena Tain diam saja, maka pesawat tempur akan terbang dengan mode peringatan. 쟤들이 참말로 쐈으면은 Lalu para militer mulai membidiknya, dan ini yang terjadi. 너무나 엔진 쏴서 강제 착륙시킬 거야. 날개뒤에 전투기 붙으면 Karena Yongdae tak ada, Tain langsung menghubungi salah satu jet tempur, untuk tidak menembaknya, tapi si pilot jet tempur berkata MIG Korea Utara sedang kesini, dan ini bisa memicu perang antar negara. Lalu satu pesawat tempur kembali membidik, dan akhirnya 구름으로 쏘겠습니다. Lalu Tain meminta kapten untuk melepas bahan bakar, untuk efek tinta gurita, supaya mereka bisa lolos. Tapi yang namanya pesawat tempur, tidak berpengaruh sama sekali, dan mereka akan benar-benar menembak Tain, karena pasukan Korut sudah mendekat ke perbatasan. Tain sudah pasrah, dan serba salah, karena Yongdae pasti akan membunuh mereka, dan di sisi lain mereka juga akan ditembak oleh jet tempur. 미사일 맞고 다 죽는다 여기서 우리. 저승길 동무 하나 좋다니. 형, 혜인이 형, 폭스2, 폭스야. 반복한다. 호텔 리마 5. Tapi saat ingin ditembak, salah satu jet tempur menghalanginya, dan ia tahu bahwa Tain sedang disandra. Di kokpit, Tain meminta untuk turun, tapi Yongdae tetap batu, dan meminta untuk terus terbang ke Korea Utara. Lalu kapten meminta Tain sekalian menjatuhkan pesawatnya, daripada mereka masuk ke Korea Utara. Ini situasi yang sulit untuk dijelaskan, apakah Tain menjatuhkan pesawat, atau Tain akan terus masuk ke Korea Utara. Mari kita saksikan. Tain dengan sangat amazing, ia membalikan pesawat, dan berbalik arah kembali ke selatan, manuver yang amazing banget. Setelah pesawat kembali normal, Tain ingin melumpuhkan Yongdae. Lalu pramugara pun bisa dilepaskan, dan ia memegang pistol untuk menghentikan kekacauan ini. Tapi Yongdae malah mengeluarkan bom, dan langsung ditembak oleh pramugara. 우리 다 같이 살아서 조종사 경고한다.
dan akhirnya Yongdae pun mati, akan tetapi Taein menutupi bom itu, tapi alhamdulillah ia masih selamat. 들어와! 괜찮으면 들어오라고! Taein dirawat oleh penumpang, dan terlihat satu tangannya sudah buntung. 현재 강화율 유지하라. 선생님, 저희 착륙합니다. 저희가 가시죠. Setelah itu, dengan sisa tenaga dan tanggung jawab, Taein kembali ke kokpit, dan menurunkan pesawat. Akan tetapi, satu roda pesawat tidak bisa turun sempurna, dan semua penumpang gotong royong untuk menarik tuas manual, agar roda pesawat bisa turun sempurna. 랜딩 기어 고정이요. 있어. 밑에. Dengan keadaan yang penuh luka, dua pilot ini akan berusaha menurunkan pesawat ini ke tepi pantai. Dan ia menyuruh semua penumpang agar bersiap, dan ia meminta maaf tak bisa mengantar semua penumpang ke tujuan mereka, dan malah berakhir begini. 충돌에 대비해 고개를 숙여주십시오. 못해. 대단히 죄송합니다. Tapi tiba-tiba mereka kehabisan bahan bakar, dan mereka akan mendarat ke mode melayang, dan kita akan melihat pendaratan yang sangat menegangkan. Akhirnya mereka mendarat di bibir pantai, dan mereka semua berhasil selamat, dan langsung melakukan evakuasi. 너 괜찮아? Oksun kembali ke kokpit, dan ingin mengevakuasi kedua pilot itu, akan tetapi Taein malah tidak bergerak sama sekali. 부기장님 일어나봐요, 부기장. Yes. Informasi tentang peristiwa ini, pada tanggal 23 Januari 1971, pesawat Korea F-27 mendarat darurat di pantai Chodo di Kosung. 58 penumpang dan kru selamat, hanya 2 yang tewas, yaitu Yongdae dan Taein. Sementara itu, 11 penumpang dan kru pesawat berkode Y-11, yang diculik tahun 1969, belum dipulangkan sampai sekarang.